Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kau terlalu berasumsi, ini tidak ada ketentuan dengan melindungi silsilah abadi. Saya hanya seorang pejalan kaki dan tertarik dengan Sky Pass, jadi saya melihatnya dan memperhatikan kekurangan dalam prosesnya. Li Qiye menjawab. Tai Yingxi bergidik di dalam. Dia telah menjadi komandan Sky Pass selama beberapa waktu dan mengetahui tempat itu seperti telapak tangan. Namun, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Yang disebut pejalan kaki, yang baru tiba di sini baru-baru ini menyadari hal ini begitu cepat. Benar-benar menakutkan. Dia tahu betapa kuatnya Sky Pass, lebih dari cukup untuk mengeluarkan nenek moyang perkasa setelah diaktifkan. Asal-usulnya masih belum diketahui, karakter aslinya diselimuti misteri. Nenek moyang yang brilian belum tentu bisa memahami tembok itu secara keseluruhan. Dia tahu bahwa ini di luar jangkauannya meskipun telah mencoba mempelajarinya seumur hidup. Yang terburuk, Li Qiye tidak hanya menemukan kekurangannya tetapi juga menawarkan berbagai solusi. Tak seorang pun di zaman sekarang yang bisa melakukan ini saat ini, baik dia atau bahkan Luminous Master. Keringat dingin mulai mengucur saat memikirkan percakapan sebelumnya. Hui Qingxuan benar. Jika Li Qiye mempunyai motif tersembunyi, pasukannya dengan bantuan Sky Pass tidak akan mampu menghentikannya. Dia bisa menghancurkan semuanya. Oleh karena itu, memberi makan harimau harus dilakukan dengan niat yang baik. Jika tidak, kehancuran akan menjadi jalan yang lebih cepat. Upaya Li Qiye untuk memasok harimau ini adalah sebagai tanda rasa hormat dan niat baik. Dia tidak ingin merusak tempat ini. Kamu adalah dewa di antara manusia. Tai Yingxi berkata dengan hormat, saya terlalu bodoh untuk melihat ini. Merupakan keberuntungan saya untuk mendapatkan pencerahan. Li Qiye menerima isyarat itu dan berkata, perbaiki dengan hati-hati karena waktu tidak akan menunggumu. Itu akan datang. Bencana akan datang, gumam Tai Yingxi. Dia telah mempersiapkan mentalnya untuk kemungkinan ini. Sayangnya, dia masih menyimpan secercah harapan bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan. Ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari hal yang tak terhindarkan. Li Qiye menambahkan, bencana alam. Hatinya menjadi berat karena Sky Pass yang pertama terkena serangan tersebut. Tidak, ini bukan bencana alam. Tiga dewa adalah salah satu tempat teraman yang pernah ada. Surga yang jahat tidak bisa mengirimkan bencana alam dengan mudah. Ini adalah krisis yang berasal dari laki-laki. Dari laki-laki. Bangsawan muda, maksudmu teman lama akan kembali. Ekspresinya berubah saat dia dimulai secara melihat ke arah hamparan yang tidak dapat diseberangi. Yang maha abadi seperti dia berada pada tingkat yang sama dengan nenek moyang di tingkat segudang atau bahkan tingkat keturunan. Kekuatannya menyampaikan lebih banyak pengetahuan dan visi dibandingkan dengan para pengecut yang lebih lemah. Oleh karena itu, dia memahaminya dan mulai memikirkan beberapa legenda. Teman lama, ya, saya tidak berpikir ada orang yang akan menyebut mereka teman lama pada saat itu. Li Qiye tersenyum. Benar, Hui Qingxuan menimpali, Sky Pass akan menjadi pihak pertama yang terkena dampaknya. Ini adalah lokasi yang paling penting namun berbahaya. Anda mengetahui hal ini lebih dari siapapun, Komandan Yingxi. Jadi tolong, manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki kekurangannya dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tai Yingxi melihat cetak biru itu lagi sebelum tersenyum kecut. Dewi, saya khawatir ini tidak akan mudah. Sky Pass sangat megah melebihi apapun di dunia. Kelemahan-kelemahan ini tampak kecil, namun untuk perbaikannya memerlukan sumber daya dan tenaga kerja yang sangat besar. Logam ilahi, batu abadi, dan begitu banyak ahli pemurnian. Bahkan pasukan kita akan membutuhkan waktu lama untuk mengurus mereka. Ingat, tembok itu terbentang miliaran juta. Hanya satu kekurangan yang memerlukan upaya besar untuk memperbaikinya. Para tamu dari Uncrosable Expanse akan dimulai dengan Sky Pass. Jika Sky Pass runtuh, silsilah abadi akan terekspos pada harimau dan singa, perdamaian tidak mungkin terjadi lagi. Semua orang bertanggung jawab atas hal ini, bukan hanya Sky Pass. Semua sistem Dao dan pembakaran harus memikul beban ini, kata Qingxuan. Apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi saya khawatir penerapannya akan sulit.
Dia memasang senyuman yang dipaksakan. Faktanya, semua orang mengerti bahwa saat Sky Pass jatuh, silsilah abadi akan terungkap sepenuhnya. Namun, berapa banyak sistem dan master yang ingin menyumbangkan sumber daya mereka untuk tujuan ini? Keegoisan adalah bagian dari sifat manusia. Gunung 5 elemen akan menangani ujungnya. Semua orang akan berkontribusi untuk kelangsungannya. Apakah ini mungkin? Dia berkata. Tai Yingxi terguncang mendengarnya. Sepertiga dari jumlah yang konyol ini cukup untuk memulai sistem lain, atau bahkan lebih. Namun, dia memberikan janji ini tanpa ragu-ragu, pertunjukan yang cukup heroik dan mendominasi. Silsilah abadi sangat besar namun gunung 5 elemen siap sepanjangnya. Apa yang bisa ditolak oleh orang lain? Yin Taixi terima kasih dan sistem Anda atas nama seluruh dunia. Yin Taixi berlutut. Janjinya akan membuat segalanya lebih mudah. Sistem manapun yang tidak bersedia tidak lagi mempunyai alasan untuk tidak memikul tanggung jawab ini. Terlebih lagi, itu berarti Gunung 5 Elemen sendirilah yang memelopori proyek monumental ini. Sistem ini jauh lebih berpengaruh dibandingkan Tai Yingxi saja dan kesuksesan hanyalah masalah waktu. Lakukan secepat mungkin agar pikiran kita tenang. King Xuan berkata, mereka tidak akan menunggu kita jadi jika kita tidak bersiap pada hari itu, semuanya akan berubah menjadi secepatnya. Saya mengerti, saya akan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kekurangannya secepat mungkin. Saya juga akan bertarung sampai mati, di sini, di Sky Pass. Tai Yingxi menjawab dengan nyaring. Sebagai anggota Gunung 5 Elemen, ini bukanlah janji kosong kepada penggantinya. Tuan Yingxi, saya yakin dengan kemampuan Anda. Sang Dewi menjawab, oke, aku sudah selesai di sini. Saatnya aku pergi. Li Qiye berdiri dan menggeliat. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi, Dao Broter. Dia mengucapkan selamat tinggal saat dia pergi. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Li Qiye tersenyum dan meninggalkan rumah komandan. Tai Yingxi pergi bersama mereka sampai ke gerbang sebelum berhenti. Dao saudara, seseorang datang ke grup. Sepertinya dia sudah menunggu di luar cukup lama, tidak lain adalah Kaisar sejati Holy Frost. Kaisar 12 istana yang mengumumkan ini bersedia menunggu di luar untuk Li Qiye tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia menundukkan kepalanya setelah melihatnya. Dao Broter, para tetua dari lembaga suci ingin mengunjungimu secara resmi. Dia langsung ke pokok persoalan. Haha, para kakek tua di sana akhirnya bereaksi. Mereka melihat beberapa nilai dan berlari seolah-olah pantat mereka terbakar. Banteng itu tertawa dan berkata dengan nada meremehkan. Dia tersenyum kecut setelah mendengar ini. Tentu saja, memang demikian adanya. Para tetua di sana ingin memikat Li Qiye. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sistem mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskan seorang yang begitu cemerlang? Tidak perlu formalitas seperti ini. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Li Qiye tersenyum pada Kaisar. Haha, tidak ada peluang setelah kesempatan itu hilang. Banteng itu tertawa dan menuangkan air dingin ke akademi. Anak nakal dari lembaga pertobatan memiliki penglihatan yang lebih baik dibandingkan dengan kakek tua. Tentu saja itu mengacu pada Du Wenrui. Kaisar sejati Holy Frost menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan memberitahu mereka, Saudara Dao. Gerbang Akademi Cahaya selalu terbuka untukmu, siap menyambutmu kembali. Ia tahu bahwa dia sangat kuat di luar imajinasinya dan tidak perlu bergantung pada sistem mereka. Nenek moyang tidak punya alasan untuk merekrutnya di luar status sebelumnya sebagai murid pertobatan. Dia tidak perlu memberi mereka wajah apapun. Tentu saja, saya masih pelajar pertobatan. Li Qiye tersenyum. Saya mengerti. Kaisar mengangguk dan berkata, pertobatan adalah salah satu dari 5 akademi besar kami. Masa depannya tidak akan terbatas dengan banyak orang jenius yang dapat diandalkan. Kata-katanya sangat berbobot karena terbenturnya saat ini. Dia membungkuk ke arah Li Qiye lalu ke Banteng sebelum pergi. Gadis itu sangat pintar. Banteng itu tertawa, sayangnya, ada 4 akademi lain dan pengaruhnya terbatas pada Akademi Utara. Dia tidak memiliki otoritas penuh atau sistem ini dapat mengambil langkah berikutnya dan menandai masa keemasan lainnya. Itu memiliki penilaian yang tinggi terhadapnya. Yah, dia tentu saja memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk mendapatkan pujian tersebut. Sayangnya, sistemnya terlalu besar. Jika dia menginginkan kedaulatan penuh,
dia harus berjanji kepada tetua lainnya untuk memberikannya kepadanya. Ini sangatlah sulit. Meskipun demikian, dia masih membuat janji kepada Li Qiye sekarang karena dia memiliki hubungan dengan Repentance. Kedepannya, sedikit banyak dia akan mengurusnya, terutama terkait sumber daya dan rekrutmen bakat. Bagaimanapun, akademi perlu melakukan sebanyak ini untuk mendapatkan bantuan darinya. Dia tidak memiliki wewenang untuk membuat janji ini saat ini, tetapi hal ini tidak berhenti untuk mengambil keputusan. Academy of Light memiliki banyak talenta. Li Qiye berkata, sayangnya, ini terlalu besar. Itu satu masalah. Haha, itu hanya membuat iblis tua itu semakin pusing, masa di depannya tidak akan menyenangkan sama sekali. Banteng itu tertawa bahak dan bersungut-sungut seolah-olah dia bisa melihat iblis tua itu sedang berjuang. Kalian kembali, ada hal lain yang harus kulakukan. Li Qiye tersenyum lalu memerintahkan. Dia pergi tanpa menunggu mereka merespons. Oke, kita berangkat. Banteng itu tidak bertanya lebih jauh dan memberitahu anggota lainnya. Li Qiye melakukan perjalanan sampai ke ujung Sky Pass. Tentu saja, ini tidak mudah bagi petani biasa karena temboknya sangat panjang. Lebih jauh lagi, ada kekuatan di tepi ini, semakin dekat, semakin kuat gaya tolaknya. Dia masih berhasil sampai di sana dan melihat ke depan. Dasar tembok khusus ini terhubung ke langit dengan awan putih beterbangan. Ini juga merupakan kedalaman hutan belantara, hampir tidak dihuni oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang melarikan diri dari musuh-musuhnya. Rerumputan pembohong dan rumput pembohong telah mengambil alih tempat yang menyusut ini. Bahkan seekor burung atau ikan pun tidak terlihat. Basisnya terbuat dari batu-batu besar dan kasar. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan melihat keilahian abadi di masing-masingnya dalam bentuk kilauan samar. Mereka diserang oleh hujan dan angin selama bertahun-tahun, akibatnya berubah menjadi coklat. Orang akan merasa bahwa batu-batu besar ini sama dengan orang tuanya dengan alam pembohong itu sendiri, yang sudah ada sejak terbentuknya kawasan ini. Tentu saja, tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan bagian tembok ini di masa lalu. Hal ini masih menjadi misteri. Banyak langkah pendek yang terakumulasi menjadi ribuan mil. Li Qiye menjadi sedikit emosional, dunia tidak mengetahui penderitaan nenek moyang mereka. Di atas 9 kucing adalah darah banyak orang bijak. Mereka jatuh di medan perang yang tidak diketahui hanya untuk melindungi keturunan mereka. Nenek moyang ini telah berusaha semaksimal mungkin. Sky Pass adalah contoh terbaiknya. Sayangnya, upaya mereka tidak diperhatikan. Li Qiye mengeluarkan harimau di Sky Pass. Orang awam hanya akan mengira bahwa ini adalah lambang otoritas Legiun, yang mampu memobilisasi kekuatan. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa itu tidak dibuat oleh Tai Yingxi. Benda itu kuno dan diwariskan selama banyak zaman. Tai Yingxi telah lama memimpin namun masih belum mengetahui asal-muasalnya. Dia tahu bahwa seseorang tidak bisa dianggap sebagai penguasa Sky Pass hanya dengan mengendalikan legiun atau mengambil alih wilayah secara paksa. Penghitungan harimau sangatlah penting karena itulah satu-satunya cara untuk mengaktifkan penghalang pertahanan Sky Pass dan menggunakan semua kekuatan untuk melawan musuh. Oleh karena itu, ia berspekulasi bahwa penghitungan harimau terjadi pada saat pembentukan tembok. Ini juga harus berfungsi sebagai kunci asal mula Sky Pass, sumber kekuatan. Tentu saja, dia tidak tahu bagaimana menggunakan kunci ini untuk mencapai misteri Sky Pass, tidak seperti Li Qiye yang bisa mencapai sejauh itu. Yang terakhir ini telah bereksperimen sebelumnya dan menemukan bahwa tanpa penempatan harimau ini, kekuatan besar di Sky Pass akan mencoba memaksanya. Dia secara alami bisa menerobos tetapi itu akan berakhir dengan kehancuran besar. Akibatnya, sebagian besar tembok akan runtuh. Dia tidak bermaksud merusak garis pertahanan silsilah abadi ini sehingga dia perlu mengimpor harimau. Dengan ini, dia bisa memasukkan sumber kekuatan tanpa membalas-balasan apapun. Ini sangat indah dan mendalam. Li Qiye menghitung jumlah harimau itu dan tersenyum. Api dao mulai melompat ke telapak tangan sebelum berubah menjadi tanda ajaib. Mereka mengubah dan menghasilkan Grand Dao yang menakjubkan. Fenomena visual mulai terbentuk. Samar-samar terdengar suara batu bergerak dan pecah. Ini membawa mereka kembali ke zaman kuno ketika nenek moyang membelah bumi dan mengukir batu-batu besar untuk membentuk Sky Pass. Memperbaiki. Penghitungan harimau kecil itu tiba-tiba berubah menjadi batu bata emas mengkilap.
Kebanyakan petani akan salah mengiranya sebagai mata uang emas yang digunakan di alam fana. Namun, penonton yang teliti akan melihat tanda-tanda kecil terukir di batu bata, yang tampaknya merupakan bagian dari batu itu sejak awal. Li Qiye tersenyum dan meletakkannya di celah di dinding. Meski tembok ini cukup tinggi hingga mencapai langit, tembok itu masih terbuat dari banyak bebatuan dan bongkahan besar. Jadi, ada banyak celah, lebih dari cukup untuk menempatkan batu bata ini di dalamnya. Berdengung. Celah tersebut memancarkan untaian cahaya keemasan, mirip dengan terbukanya hutan harta karun. Orang-orang tidak mau ingin merangkak ke dalam untuk melihat lebih baik. Gelombang panas juga keluar seolah-olah ada kuali di dalamnya yang berarti melebur batu bata emas. Namun, bukan hanya batu bata yang dicairkan, begitu pula bebatuan di kawasan itu. Semakin terang cahayanya, semakin tinggi suhunya. Bebatuan di sekitar celah ini tidak mampu menahan panas. Mereka bersinar merah jambu lalu akhirnya merah seperti logam cair. Selanjutnya adalah proses pencairan. Batuan tersebut menjadi cair tetapi tidak mengalir ke bawah, tetap mempertahankan bentuk aslinya. Akhirnya proses selesai dan batuan yang meleleh perlahan-lahan membentuk gerbang yang melengkung. Orang masih bisa melihat lahar di tengahnya seolah-olah melalui gerbang itu ada dunia lahar. Memasukinya akan berakhir dengan orang tersebut tenggelam dan terbakar menjadi abu. Li Qiye tersenyum dan berjalan menuju gerbang. Berdengung. Benar saja, lahar menenggelamkan seluruhnya. Anehnya, gerbang lava mendingin dengan kecepatan yang luar biasa. Batuan tersebut kemudian kembali ke bentuk aslinya. Gerbang itu sudah tidak ada lagi. Jika seseorang tidak menyaksikan proses transformasi ini, mereka tidak akan pernah mengetahui keberadaan gerbang tersebut. Sementara itu, Li Qiye di sisi lain tidak terbakar menjadi abu. Sebaliknya, dia merasa cukup segar. Saat dia keluar dari lava, dia melihat sebuah benua besar yang mampu menampung 3.000 dunia dan galaksi yang tak terhitung banyaknya. Seseorang masih bisa merasakan luasnya tanah meskipun berdiri di atasnya, cukup untuk memikul semua kekuatan dan beban. Sayangnya, tempat itu tampak seperti tanah tandus tanpa tumbuhan apapun. Warnanya merah tua, tampak hangus hingga tidak ada apa-apanya. Suhu permukaannya masih tinggi hampir seperti jalanan yang terkena sinar matahari dalam waktu yang lama. Berjalan tanpa alas kaki akan menyebabkan cedera. Li Qiye tertawa kecil dan melanjutkan dengan perlahan, mencoba merasakan kekuatan negeri ini. Ini adalah kekuatan murni yang penuh dengan kebenaran. Itu termasuk dalam afinitas tetapi tidak memiliki temperamen yang memacu nafsu. Sebaliknya, rasanya cukup lembut. Tanah di bawahnya benar-benar bergerak. Beberapa hal mulai naik ke atas kaki. Syok akan menjadi reaksi pertama setelah melihat ke bawah. Ada ribuan cacing yang mencoba mengumpulkan. Semakin cepat gerakannya, semakin banyak ditemukan cacing yang menggeliat dan bergoyang. Ternyata seluruh tempat itu dipenuhi makhluk mirip kaki seribu. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari. Benua ini terbentang miliaran mil namun makhluk aneh ini menutupi setiap inci daratan. Ini adalah dunia kaki seribu. Seorang terjebak di tempat ini akan gemetar ketakutan. Cukup besar. Li Qiye tidak takut sama sekali dan hanya menikmatinya, terbukti dengan erangan nikmat akibat sensasi di bawah. Lapisan kaki seribu sebenarnya cukup dalam, kemungkinan besar ratusan kaki. Atau mungkin, seluruh benua ini terdiri dari makhluk-makhluk ini. Sekarang ada yang berhasil mencapai telapak tangan Li Qiye. Dia terkekeh dan melihat lebih dekat. Ia tidak memiliki daging dan darah dan meskipun terlihat aneh, ia terbuat dari api. Makhluk-makhluk ini dan tentakelnya terdiri dari tanda-tanda api kecil. Ini berlaku untuk setiap orang yang ditemukan di sini. Mereka tampaknya hidup sebagai entitas yang mandiri. Fenomena mistis ini mematahkan karakter konvensional api. Menggeliat, Li Qiye meletakkan api ini di atas bahunya. Benda itu bergerak-gerak sambil bercanda. Sementara itu, saudara-saudaranya di bawah juga merasakan sesuatu dan mempercepat kenaikannya. Squim adalah nama api ini, jenis yang jarang terlihat di tempat lain. Hanya di sini jumlahnya begitu banyak. Tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah jenis api khusus setelah mendengar, menggeliat, pada awalnya. Namun, mereka memiliki nama lain, Runic Flame of Life. Tentu saja hanya sedikit yang nama mengetahui ini. Squim akurat karena benda-benda ini merayap seperti cacing kecil. Adapun gelar lainnya, dengan jelas menunjukkan keistimewaan dan tiada taranya nyala api ini.
Sky Pass dibangun di alam liar dan bertahan lama karena banyak faktor. Misalnya, logam dan batu tua dan berharga serta berkah dari banyak guru yang berkuasa. Tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Alasan mengapa ia memiliki properti pertahanan yang kuat adalah karena sumber kekuatan, Skuim, ini. Faktor ini memungkinkan mereka menahan serangan nenek moyang. Di dalam sumber ini terdapat banyak api kehidupan yang berkumpul. Hal ini menghasilkan tingkat kekuatan yang luar biasa, sehingga Sky Pass dapat bertahan begitu lama. Api rahasia ini berada sejauh mata memandang. Mungkin spesies ini berasal dari tempat ini saja. Gerakan dan gerakan mereka sungguh menyeramkan, terutama yang berada tepat di bawah kaki seseorang. Siapa yang tahu berapa lama lapisan tebal ini meluas ke bawah? Sensasi berdiri di atas sejuta cacing mungkin terlalu berat bagi mereka yang berhati lemah. Rasa mual dan gemetar yang luar biasa akan mengambil alih. Namun, setelah terbiasa dengan kehadiran mereka, orang akan merasa nyaman. Spesies api ini sangat langka dan sampai batas tertentu, juga sangat mendominasi. Sayangnya, mereka tidak mengeluarkan suhu panas sedikit pun, seolah-olah rasanya olah orang sedang berjalan di pantai berpasir yang indah. Sensasinya yang lembut dan menyegarkan membuat jalan-jalan menjadi sangat nyaman. Nyala api ini tampak begitu nyata, tidak seperti jenis api lainnya. Elastisitas lembut akan memantul kembali setiap langkahnya. Li Qiye menikmati perasaan ini sepanjang perjalanannya. Dia seolah menyatu dengan tanah mati ini, tidak butuh waktu lama sebelum rune ini menutupi dirinya dari atas ke bawah. Jenis api khusus ini sebenarnya hidup. Mereka bisa merasakan permusuhan dan ketidaksukaan, sehingga mereka menjauhinya. Namun, ketika seseorang benar-benar menyukainya, mereka juga akan menjadi sangat akrab dan melekat pada orang tersebut. Li Qiye adalah contoh yang bagus dalam hal ini. Tentu saja, mereka tidak tinggal bersama selamanya dan malah datang secara berbelit-belit. Mereka akan naik ke depan lalu turun ke belakang. Dari kejauhan terlihat lumpur merah mengalir di sekelilingnya. Dikatakan, jika daratan ini adalah sebuah sungai, maka Li Qiye adalah sebuah batu tak tergoyahkan yang berada di dasar sungai, yang menyerap arus selama berabad-abad. Dari sudut pandang dekat, tampak ada cacing yang mengelilinginya. Ini cukup untuk membuat bulu kukuk berdiri. Dalam proses ini, Li Qiye tidak membenci api dan sebaliknya. Mereka tidak mengira sebagai orang luar atau penyerbu. Proses ini merupakan pemutar harmoni, melebur menjadi satu Grand Dao. Dia berjalan lama sebelum mencapai tujuannya, sebuah gunung besar dengan api merambat ke bawah. Setelah mencapai puncak, ia menemukan bahwa itu menyerupai gunung berapi. Nyala api menyembur keluar dari mulut seperti lahar, cukup untuk menenggelamkan seluruh dunia. Tentu saja, pemandangan cacing yang keluar dari sarangnya sangat menyeramkan. Hal ini pun membuat masyarakat penasaran dengan ukuran sebenarnya dari gunung berapi ini. Berapa banyak telur yang ada di bawah sana? Mungkin sarangnya terdiri dari segala sesuatu yang ada di bawah tanah, karena itu jumlah skuim tidak ada habisnya. Ini adalah sumber listrik Sky Pass. Api rahasia memberdayakan tembok untuk banyak era sekarang. Li Qiye berkata sambil tersenyum sambil berdiri di puncak. Ada alasan mengapa nenek moyang silsilah abadi memilih alam pembohong sebagai dasar Sky Pass. Sumber api di sini memungkinkan Sky Pass tetap sama sepanjang sejarah. Li Qiye duduk dan melepaskan sebuah benda ke dalam lubang. Itu bersinar terang seolah-olah ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Saat jatuh, banyak api berkobar ke atas. Itu ditutupi dengan banyak lapisan skuim. Proses ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu menjadi semakin besar dalam bentuk bola api. Berdengung. Orang bisa mendengar suara terbakar. Mungkin itu sudah mencair. Konten sebenarnya terungkap dan terdengar suara angin kencang dan guntur bersama dengan keilahian yang menakutkan. Keilahian ini sebenarnya datang dari surga yang tinggi itu sendiri, mampu membunuh para dewa dan kaisar. Li Qiye merasa puas dengan aura ini karena itulah yang diinginkannya. Saatnya membuat senjata yang cocok. Dia sambil tersenyum menyaksikan proses penguraiannya. Benda ini memiliki asal-muasal yang menakutkan dan Li Qiye belum menyempurnakannya sampai sekarang. Itu diambil dari klan Jilin, sebuah batu hitam yang jatuh kembali setelah ekspedisi Nightfall Immortal Monarch. Belakangan, para ahli dari Jilin tidak tahu apa itu. Mereka menelitinya untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Namun, mereka tetap tahu bahwa itu akan sangat berguna.
Akhirnya, Li Qiye mengambil dari klan. Dia menggunakan teknik tertinggi untuk membakar lapisan berbatu dari benda ini untuk menampilkan bentuk aslinya, yang masih tertutup oleh cahaya yang menyilaukan. Sayangnya, untuk membuat benda ini membutuhkan usaha yang sangat besar dan kondisi tertentu. Li Qiye datang ke tempat ini untuk meminjam api rahasia kehidupan yang tak terbatas untuk membuat senjata pamungkas. Sudah waktunya dia pergi sehingga dia membutuhkan senjata yang kuat dan tahan lama, senjata yang melebihi segalanya. Ini bukanlah prestasi kecil tapi Li Qiye memiliki keyakinan penuh. Proses peleburan hampir selesai sehingga Li Qiye mengeluarkan miriat cauldron miliknya. Engah. Dia mengaktifkannya dan meletakkan benda itu di dalamnya. Sesuatu yang ajaib terjadi. Api rahasia juga merangkak ke dalam kuali dan berubah menjadi api biasa untuk menerjemahkan benda ini. 1 juta gunung sepertinya meledak sekaligus di dalam karena semakin banyak skuim yang masuk ke dalam untuk memperkuat api kuali. Sky Pass terasa damai sementara Li Qiye berada di dalam sumbernya untuk menyempurnakan senjatanya. Banyak tokoh besar yang masih tersisa, seperti Kaisar Sejati Tertinggi dan Holy Frost. Sayangnya, perdamaian ini hanya berumur pendek. Lihat, di sana, apa itu? Seseorang yang tercengang menunjuk ke arah hamparan yang tidak dapat diseberangi. Kerumunan yang dicakup menjadi khawatir dan mengikuti arah Clipping. Pada awalnya banyak yang tidak melihat dengan jelas sama sekali. Beberapa tidak memperhatikan apapun. Tidak ada apa-apa, apa yang kamu teriakkan? Seseorang mengeluh. Perhatikan baik-baik, ia terbang keluar dari Uncrosable Expanse. Apakah kamu tidak melihat titik hitam itu? Orang yang mengeluarkan peringatan itu menunjuk lagi. Banyak yang mengaktifkan pemandangan surga mereka dan akhirnya melihatnya, sebuah papan yang telah dipotong menjadi 2 bagian. Hanya satu sisi yang melayang menuju silsilah abadi, sisi lain sepertinya hilang. Itu hanya sebuah papan, kenapa terdengar begitu mengejutkan? Beberapa orang tidak membayangkannya. Namun, salah satu pemain besar di wilayah tersebut langsung berkata, hanya papan. Berapa banyak hal yang tersisa dari hamparan tak dapat diseberangi di luar meteor itu sebelumnya. Pengingat ini membangunkan semua orang. Mereka mulai saling melirik dengan bingung. Orang itu benar, tidak ada yang keluar dari garis di luar garis sebelumnya. Rupanya ini merupakan kejadian istimewa. Kegugupan akibat peristiwa buruk sebelumnya masih tetap ada. Begitu banyak makhluk kuat yang masuk dalam sejarah, hanya untuk menghilang dan tidak pernah terlihat lagi, tidak ada orang atau barang yang pernah keluar dari tempat ini. Akal sehat dari pengalaman pada akhirnya menyatakan bahwa tidak ada yang keluar dari hamparan tak dapat diseberangi. Namun, meteor yang hampir menabrak Sky Pass mematahkan keyakinan tersebut. Saat ini, papan yang patah juga menimbulkan ketakutan yang sama. Akankah terjadi hal lain? Kata yang abadi dengan berat hati karena tanda buruk ini. Lihat, ada hal lain yang muncul. Orang lain berteriak. Benar saja, kerumunan orang melihat lebih banyak puing-puing. Beterbangan dari angkasa, pecahan papan dan potongan logam acak. Tidak ada yang tahu apa itu karena kerusakan yang diderita dan gaya kuno. Namun, setelah sekian lama, beberapa orang masih mempunyai kesimpulan berbeda. Ini terlihat seperti kapal karam. Setengah langkah yang diucapkan Everlast dengan pembakaran. Kecelakaan. Orang-orang saling bertukar pandang. Banyak kaisar dan nenek-nenek yang menggunakan kapal untuk pergi ke sana, kan? Seseorang berkata dengan pelan. Ekspresi semua orang tenggelam setelah mendengar ini. Ingat, begitu banyak makhluk kuat yang masuk, nasib mereka tidak diketahui. Sekarang, puing-puing dari potensi bangkai kapal melayang keluar dari Uncrosable Expanse. Hal ini tentu membuat pikiran berkelana. Mungkin itu kapal dari salah satu dari mereka. Kata yang lain. Hal ini membuat penonton semakin ketakutan. Dalam sejarah, makhluk kuat ini jarang melakukan perjalanan sendirian keluar angkasa. Bahkan beberapa nenek moyang datang bersama kelompok, bukan dengan legiun mereka tetapi dengan jenderal mereka yang paling kuat atau kaisar dan yang abadi lainnya. Singkatnya, kelompok ekspedisi ini sangat kuat, tentu saja cukup kuat untuk menyapu silsilah abadi. Jika perkiraan itu benar, lalu apa yang terjadi dengan tuan-tuan yang berkuasa ini? Di mana mereka saat ini? Jangan terlalu terkejut. Salah satu penonton berkata, sebuah kapal pada akhirnya akan pecah setelah digunakan secara berlebihan. Dan, itu hanya sebuah kapal. Mereka tidak bisa menggunakan satu kapal selamanya.
Benar, mungkin mereka berhasil mencapai pantai dan meninggalkan kapal-kapal ini. Mereka melayang keluar dari hamparan tak dapat diseberangi sendirian, hancur. Seorang pakar lain menambahkan, pengurangan ini juga masuk akal. Namun, tampaknya mereka optimis seolah-olah mereka berusaha membuat diri mereka merasa lebih baik. Sayangnya, semakin banyak orang yang menjadi resah dan memenuhi keraguan. Lihat, lebih banyak lagi. Sebuah teriakan yang menarik perhatian banyak orang. Banyak potongan yang dihasilkan sekarang. Mereka cukup besar sehingga penonton dapat mengetahui apa itu, lunas atau kapal sisi. Itu lengkap. Sebuah perahu berukuran lebih kecil akhirnya keluar, tampak terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat, terlihat dari retakan yang tidak rata dan titik-titik pecah. Semakin banyak puing yang terus meninggalkan hamparan tak dapat diseberangi. Sementara itu, penonton menahan napas, pikiran mereka diliputi kegelapan. Pecahan-pecahan ini tidak mengalir ke Skypass. Mereka menuju reruntuhan langit. Semua tokoh besar di Skypass telah memperhatikan peristiwa ini, termasuk kaisar sejati tertinggi dan para jenius muda. Komandan Tai Yingxi menerima berita dan naik ke observatorium untuk melihat lebih jelas. Ekspresinya menjadi serius. Semua unit, kembali ke posisi kalian. Ingat para anggota sedang berlibur. Tai Yingxi segera mengirimkan perintah resmi. Jadi, apa yang terjadi? Semua orang di Skypass menjadi tegang dengan perkembangan ini. Seiring berjalannya waktu, kapal-kapal yang lebih besar mulai terlihat sekarang. Beberapa memiliki garis besar yang sama dengan masa lalu. Yang di sana, seperti 8 sistem harta karun. Seorang abadi berkata dengan tenang. Kapal ini cukup besar untuk menampung ratusan orang. Sayangnya, hanya setengahnya yang tersisa seolah-olah ada yang memutuskannya. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Salah satu penonton tidak memperhatikan apapun. Lihat lebih dekat ke pagar, ada lambang yang mirip dengan yang ada di A-Tracer. Yang abadi menjelaskan, memang ada lambang samar yang diukir di sana tetapi karena begitu banyak waktu telah berlalu, mereka tidak dapat memastikannya. Di masa lalu, 8 harta karun memiliki kekekalan yang luar biasa mencapai tingkat Fardao. Dia memimpin sekelompok master ke angkasa. Kata seorang kenalan yang ahli dalam sejarah. Kapal-kapal dan pecahannya pasti milik para master papan atas yang pernah memasuki hamparan tak dapat diseberangi di masa lalu. Kesadaran ini membuat takut banyak orang, menyebabkan mereka memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada para master ini atau pengalaman mereka di angkasa. Namun, dampak yang lebih buruk tampaknya lebih mungkin terjadi mengingat munculnya kapal-kapal yang rusak ini. Di mana nenek moyangnya? Seseorang bertanya dengan tenang. Tak seorang pun di sini yang bisa menjawabnya. Semua tampak kebingungan. Hal paling menyeramkan yang tidak terlihat oleh satu pun tuan, bahkan mayat pun tidak. Ini sungguh aneh. Seorang abadi yang lebih tua bergidik. Bayangkan saja, ada kemungkinan sesuatu yang buruk menimpa para jagoan papan atas tersebut. Orang biasa seperti mereka tidak akan mempunyai peluang. Jadi, apa sebenarnya yang ada di dalam Uncrosable Expanse? Mungkinkah hal-hal berbahaya ini menimpa dunia kita? Seorang ahli memecah belah dan memperbaiki keadaan. Meteor pertama sepertinya menjadi pertanda apa yang akan terjadi, bahaya yang mengancam di hamparan tak dapat diseberangi. Begitu banyak kaisar dan nenek moyang yang jatuh ke tangan mereka, atau begitulah tampaknya. Bisakah silsilah abadi saat ini mengerahkan kekuatan yang cukup untuk menghentikannya? Orang-orang tidak begitu yakin, bahkan yang abadi pun tidak. Supreme, Holy Frost, dan Tai Yingxi memasang ekspresi serius. Mereka tahu bahwa bencana bisa datang kapan saja. Jangan berpura-pura tidak masuk akal. Seorang leluhur yang lebih tua berkata, nenek-nenek moyang tidak stabil. Begitu banyak pejuang brilian yang pergi ke sana, Gao Yang, pedang suci, dan pasukan terhebat dari leluhur api. Bahkan permaisuri sitar yang legendaris pun telah melakukannya juga. Bahaya yang ada tidak dapat menghentikan mereka. Faktanya, jangan sampai kita melibatkan kaisar dan yang abadi dalam hal ini. Hanya nenek moyang saja sudah cukup untuk melewati zaman. Yang pertama dari semuanya, Baopu, Gao yang brilian, atau keajaiban zaman, nenek moyang 5 elemen. Lalu kami mendapatkan master top seperti leluhur roh suci dan pedang suci juga. Coba pikirkan, bagaimana nenek moyang ini bisa dihentikan. Seorang senior yang berbeda segera menimpali. Komentar-komentar ini seperti menenangkan masyarakat.
Sayangnya, para senior ini sendiri tidak terlalu mempercayai kata-kata mereka sendiri. Mereka tidak tahu apakah nenek moyang mereka benar-benar hidup di sana. Lihat, lihat kapal itu. Orang lain berteriak. Semua orang melihat sebuah kapal besar keluar dari Uncrosable Expanse. Itu adalah kapal yang sebenarnya lengkap, tidak seperti yang rusak sebelumnya. Itu jelas memiliki berkah dan penghalang pertahanan yang kuat sebelumnya. Sayangnya, mereka telah terungkap. Ada lubang dan kerusakan yang terlihat juga meskipun kerangka umumnya tetap terjaga. Rupanya masih beroperasi. Banyak lagi petak-petak yang melayang di samping kapal ini. Tampak seperti gunung yang melayang di angkasa dengan sunyi dan menyeramkan seperti kapal berhantu. Itu kapal perang dari Sky High. Seorang penonton yang jeli memperhatikan lambang kapal. Benar-benar, banyak yang tidak tahu karena kejadiannya sudah lama sekali. Ya, kapal perang ini memang dari Sky High. Seharusnya kapal generasi pertama. Seorang abadi yang lama memperhatikan dengan cermat dan memastikan. Elder Du, apakah itu kapal perang sistemmu? Peluang besar dari sistem ini kebetulan terjadi di Sky Pass. Sky High adalah sistem yang kuat dengan sejarah panjang dalam silsilah abadi. Ya, kapal generasi pertama. Nenek-nenek bernama Du ini mengangguk setelah melihat. Menurut catatan kami, nenek-nenek moyang kami memasuki hamparan tak dapat diseberangi bersama 3 kaisar sejati, 6 dewa abadi, dan lebih dari 1000 dewa sejati. Itu adalah tim yang hebat. Banyak hal yang bisa dilihat setelah mendengar ini. Kegugupan kembali hadir kepada penonton karena tim perkasa sudah tidak ditemukan, hanya kapal perang mereka. Di mana nenek moyangnya? Seseorang berkata dengan lembut. Tentu saja, semua orang menanyakan hal yang sama. Ayo, kita lihat. Nenek moyang dari Sky High melompat ke langit bersama rekan-rekan muridnya. Apakah akan ada sesuatu di dalamnya? Jiwa penasaran bertanya sambil menonton. Semua orang menatap kapal perang itu dengan napas tertahan, ingin tahu definisinya. Tidak baik. Teriakan datang dari dalam kapal perang bersamaan dengan pertempuran. Ah! Jeritan terdengar sebelum keheningan mematikan mengambil alih. Apa-apaan? Seseorang di tanah berteriak sambil menggunakan skylight mereka. Kapal terus melayang tanpa ada perkembangan baru. Sisanya saling bertukar pandang, tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kapal itu. Apa yang ada di sana? Mereka yang mengetahui bahwa leluhur dari Sky High ini sangat kuat. Sayangnya, pria itu sepertinya sudah mati sekarang. Saya menolak untuk mempercayai hal ini. Ayo pergi. Sebuah epoch abadi akhirnya mengambil alih dan meraung. Beberapa orang abadi lainnya mengikuti dan mendarat di kapal perang. Gemuruh. Pertempuran pun terjadi di dalam. Itu sangat berhantu. Teriakan keras yang sengaja terdengar sepanjang perjalanan kembali ke Sky Pass. Berhantu. Para pendengar di lapangan tidak mengerti. Ah! Gelombang mimpi yang menyiksa datang lagi sebelum ketenangan pun terjadi. Kotoran. Kotoran. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepanikan mengambil alih. 2 kelompok telah memasuki kapal perang tetapi tidak ada satu orang pun yang kembali, hanya teriakan. Sky Pass menjadi sunyi, diliputi kebingungan dan kecemasan. Kapal perang dari Sky High diam-diam melayang seperti hantu di angkasa. Suasana menjadi khusyuk karena keadaan yang aneh. Orang-orang hanya bisa menyaksikan kapal dan puing-puing di lingkungan bergerak menuju reruntuhan langit. Di bagian belakang terdapat lebih banyak kapal yang rusak tetapi tidak ada kapal yang setingkat dengan dari Sky High. Jika dibandingkan, mereka mengalami kerusakan berat. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa mereka tidak ditinggalkan dan akhirnya terapung di sini. Mereka telah mengalami serangan gencar yang mengerikan, dan akhirnya hancur, tanda-tanda pertempuran yang mengerikan. Ingat, orang-orang yang menaiki kapal itu dulunya adalah nenek moyang, kaisar, dan yang abadi. Mereka tidak bisa ditemukan sekarang. Apakah mereka terbunuh dalam pertempuran atau berhasil melarikan diri? Kemungkinan terakhir ini bisa diterima namun orang-orang bahkan tidak berani memikirkan kemungkinan sebelumnya karena dampak buruknya. Kelihatannya tidak bagus. Kaisar sejati Holy Frost berbicara. Kelompok terkuat di Sky Pass mengamati dengan berat hati. Mereka bisa merasakan badai akan segera terjadi. Jadi ada hantu di sana. Salah satu penonton bertanya-tanya setelah mendengar teriakan tadi. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Hantu tidak ada. Orang-orang hanya salah mengira beberapa fenomena aneh atau niat jahat sebagai hantu. Seorang abadi yang kuat merengut. Meski demikian, keresahan masih dirasakan massa.
Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu mereka dan tidak ada cara untuk menenangkan diri. Lihat, kapal besar lainnya. Seorang penonton menunjuk ke atas. Benar saja, kapal lain yang sebanding dengan sebelumnya muncul. Yang ini bahkan lebih sempurna dengan sedikit kerusakan pada lambung kapal dan masih memiliki tanda berkedip. Meskipun penghalang-penghalang ini telah ditembus, namun masih berhasil melindungi kapal. Kapal tersebut terlihat relatif baru dibandingkan kapal sebelumnya. Ada perbedaan besar antara yang ini dan yang dari Sky High. Yang terakhir ini jelas merupakan kapal perang yang dimaksudkan untuk berlayar. Di sisi lain, yang satu ini tampak seperti kapal kerajaan dengan paviliun yang menjulang tinggi di deknya, tampak megah dan mulia. Kapal seperti ini seharusnya digunakan untuk seorang kaisar yang melakukan perjalanan melintasi kerajaannya. Itu kapal dari Haisun Pavilion. Lambang di tempatnya akhirnya dikenal. Mustahil. Reaksi pertama tidak percaya. Begitu kapal sudah cukup dekat, para penggarap yang lebih lemah akhirnya dapat melihat dengan jelas. Iya, dia benar, itu dari Haisun. Seorang leluhur membenarkan. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal bukti yang jelas. Kapal ini memang berasal dari kekuatan besar ini, tidak ada yang cukup bodoh untuk berpura-pura menjadi mereka. Kelompok di dekat kaisar tertinggi mulai mengawasi. Dia juga telah menonton sepanjang waktu. Bersinar-bersinar dengan keilahian yang luar biasa, sinarnya terwujud menjadi sesuatu yang nyata. Ini adalah upaya untuk menggeledah kapal. Orang-orang sekarang kesulitan bernapas seolah-olah jantung mereka sedang dicengkeram. Semua orang di silsilah abadi mengetahui paviliun matahari tinggi. Itu bukanlah sebuah sistem tetapi masih cukup kuat, tidak ada sistem lain yang berani memprovokasinya. Faktanya, anggotanya tidak banyak, dan bahkan lebih sedikit master yang menggunakan lambangnya. Bahkan kaisar tertinggi tidak berani mengatakan bahwa dia adalah murid dari sana. Dia hanya mengatakan bahwa dia diajar oleh senior dari tempat itu. Jadi, siapapun yang memiliki kapal dengan lambang ini jelas memiliki posisi tinggi di paviliun matahari tinggi. Apakah itu Gao Yang? Pertanyaan ini muncul. Masyarakat menjadi takut, tidak berani menjawab penjelasannya. Mereka menunggu jawaban dari kaisar tertinggi. Dia menatap lama sebelum berbicara dengan ekspresi muram, ya, kapal ini dari Haisun Pavilion. Pendengarnya terasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, sensasi yang sangat tidak nyaman bermula dari rasa cemas. Namun, ini bukan kapal pribadi Gao Yang. Itu milik senior lainnya. Kaisar Agung merenung sejenak sebelum mengungkapkannya dengan percaya diri. Semua orang menghela nafas lega sebagai tanggapan. Gao Yang adalah salah satu nenek moyang paling cemerlang dalam sejarah, anggota The Semvirat. Apalagi ada yang percaya bahwa dia termasuk di antara 5 besar. Coba pikirkan, bahkan makhluk setingkat ini pun tidak bisa hadir. Itu berarti tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menghadapi bahaya yang mengancam di hamparan tak dapat diseberangi. Sayangnya, beberapa orang masih merasakan ketakutan yang sama. Paviliun Matahari Tinggi memiliki peraturan yang sangat ketat tentang mereka yang dapat menggunakan kapal atau lambangnya. Hanya sedikit master yang mampu melakukannya dalam sejarah. Berdengung. Kaisar sejati tertinggi mengeluarkan kuali pemerintahan. Ledakan. Energi mulia yang diliputi Grand Dao mengepul di udara. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dunia tampak kecil jika dibandingkan. Orang-orang yang terlibat merasa tertekan oleh tekanannya. Hanya satu langkah saja yang dia perlukan untuk muncul di kapal. Dia menghilang dari pandangannya setelah memasuki kabin. Semua orang menjadi penuh perhatian, tidak ingin melewatkan apapun. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, tidak ada satu suara pun. Ketegangan meningkat lagi ketika mereka berdoa agar dia menemukan jawaban. Ini tak mungkin. Suaranya akhirnya terdengar dari dalam. Ledakan. Seluruh kapal berguncang maju mundur setelah ledakan keras. Merusak. Kaisar meraung dan auranya melonjak ke atas seperti naga sejati yang menghancurkan 9 cakrawala. Gemuruh. Berbagai kekuatan besar menenggelamkan wilayah tersebut. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tahu bahwa pertempuran besar sedang terjadi di dalam kapal itu. Ledakan. Sesuatu membuat lubang di sisi kapal. Puing-puing beterbangan kemana-mana. Sedetik kemudian, kaisar tertinggi melompat keluar dari lubang. Dalam sepersekian detik ini, semua orang melihat bayangan besar melalui lubang, bayangan yang bisa digambarkan sebagai Raja Iblis yang menakutkan. Anehnya, bayangan ini tidak mengejarnya dan kembali ke palka kapal.
Para penonton mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri saat kaisar tertinggi kembali. Dia mendarat di Sky Pass, tampak dalam kondisi yang tenggelam. Pakaian Kaisar Agung compang camping, gaya rambut berantakan. Ada noda darah di jubah atasnya, siapa yang tahu apakah miliknya atau milik orang lain. Dia jelas melakukan pertempuran sengit di kapal itu. Terlebih lagi, musuhnya cukup kuat untuk melakukan lebih dari sekadar pertarungan yang bagus. Hal ini membuat orang menarik napas dalam-dalam. Semua orang tahu tentang kekuatan. Ada yang mengatakan bahwa dia memiliki 11 istana, yang lain mengatakan 12. Terlebih lagi, dia berasal dari Haisun Pavilion dan seharusnya memiliki harta yang luar biasa. Ini berarti dia harus jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya di tingkat peretasan yang sama. Meskipun demikian, dia terlihat sangat terpukul setelah pertarungan singkat dan harus melarikan diri. Seberapa kuatkah musuh ini? Ketakutan, rasa ingin tahu, dan imajinasi pembohong memenuhi pikiran orang banyak. Mereka memandang, berharap mendengar jawaban. Dao saudara, Kaisar Holy Frost datang sambil tetap berhati-hati, takut benda di dalam kapal akan datang ke sini. Anehnya, kapal itu mundur ke Palka saat kapal terus menjauh. Kelihatannya tidak bagus. Saya perlu berdiskusi dengan Sir Yingxi dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Supreme menjawab dengan samar sebelum lari menemui Tai Yingxi. Dia adalah seorang murid yang dilatih oleh beberapa master di Haisun Pavilion. Dengan demikian, ilmu dan kesaktiannya jauh melebihi orang biasa. Sayangnya, benda di dalamnya masih menimbulkan rasa takut padanya. Aktifkan semua lini pertahanan di dinding. Setelah percakapan mereka, Tai Yingxi mengirimkan perintah resmi lainnya kepada semua unit untuk menjaga pos mereka. Sky Pass memasuki keadaan perang dengan suasana hangat yang meresap. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Semua orang tahu bahwa Sky Pass adalah garis pertahanan pertama untuk silsilah abadi. Jika ada penyerbu atau hal lain dari Uncrosable Expanse, Sky Pass akan menjadi tempat pertama yang diserang. Mereka sudah bertahun-tahun tidak melakukan mobilisasi. Dengan demikian, keadaan siap tempur ini menunjukkan situasi gawatnya. Jadi, apa yang ada di dalamnya? Kerumunan menatap kapal dari Haisun dengan rasa ingin tahu dan ketakutan yang besar. Sayangnya, Kaisar tertinggi tidak mau mengungkapkan hal ini dan malah membahas Tai Yingxi. Tentu saja, mengintimidasi keduanya pasti merupakan sesuatu yang mengerikan. Banyak peluang besar mulai meninggalkan Sky Pass. Mereka juga perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sistem dan sekte mereka harus memiliki strategi yang tepat untuk berjaga-jaga. Haha, malapetaka akan datang. Jalankan sekarang ketika Anda masih punya waktu. Tentu saja, itu semua tidak ada artinya. Banteng itu tertawa dan menyombongkan diri atas pukulan besar ini. Orang-orang memperhatikan bahwa dia berdiri di dinding dengan seorang gadis di belakangnya. Keduanya menatap puing-puing yang mengambang. Banteng itu tampak geli, tidak khawatir sama sekali. Itu adalah salah satu dari sedikit yang mampu lolos dari bencana jika diperlukan. Sedangkan Liu Yanbai yang tidak berpengalaman, dia belum tahu seberapa seriusnya. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu sambil menatap ke depan. Tentu saja, semua orang sudah mengetahui banteng ini sekarang. Itu bersama dengan Fierces dan tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani membalas meskipun mereka merasa kesal. Tuan, apakah benda di kapal itu sangat kuat? Liu Yanbai bertanya. Tidak banyak. Jauh lebih lemah dari tuanmu, jauh lebih lemah, haha. Banteng itu tertawa. Ia tidak mempedulikan kapal-kapal terapung tersebut dan hanya memperhatikan kedalaman hamparan yang tidak dapat diseberangi. Kilatan kecemasan terlihat di matanya. Ia tahu bahwa monster di kapal ini bukanlah apa-apa. Ancaman sebenarnya datang dari dalam Uncrosable Expanse. Beberapa orang berpikir bahwa ia sedang membangun tentang kekuatan tetapi tetap menutup mulut karena takut terhadap binatang kecil ini. Senior, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Holy Frost mendekat dan menundukkan kepalanya. Banteng secara alami senang dipuja oleh seorang kaisar berstatus tinggi. Ia memandangnya dan berkata, apalagi yang bisa terjadi selain bencana? Gadis kecil, lari kembali ke Academy of Light. 90% silsilah abadi akan jatuh tetapi akademi Anda tidak. Anda cukup beruntung memiliki pelindung. Ini dengan baik hati menunjukkan jalan yang benar untuknya, sebuah pertunjukan kebaikan yang jarang terjadi. Aku akan mengingatnya, bagaimana dengan Dao Brotherly?
Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Li Qiye. Haha, aku tidak tahu di mana bocah nakal itu berada tapi jangan bergantung padanya. Dia tidak tertarik dengan akademimu dan pada akhirnya akan pergi. Banteng itu mengangkat bahu. Holy Frost menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi, tidak ada yang lebih baik jika Li Qiye memimpin akademi mereka sebagai seorang raja. Sayangnya, tempat tinggal mereka yang sederhana tidak dapat menampung naga seperti dia. Bayangkan saja, para penggarap kuat seperti Metal King War God, Bright King Buddha, dan Violet Dragon Empress siap bergabung dengan akademi sebagai siswa. Mereka mungkin tidak belajar banyak di akademi karena level mereka yang sudah tinggi. Meskipun demikian, mereka tetap menerima status ini dan tetap berada dalam sistemnya. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Menurutnya, dia sama sekali tidak peduli dengan akademi. Lihat, kapal besar lainnya. Seorang penonton menonton sesuatu selama waktu yang tidak menyenangkan ini. Orang-orang berhenti berpikir dan melihat ke atas. Mereka melihat sebuah kapal besar di antara puing-puing yang mengapung. Itu besar. Seseorang berkata dengan heran. Jauh lebih besar dari yang ada di Sky High dan Haisun. Kelihatannya sangat familiar. Seseorang mengira dia pernah melihatnya tetapi tidak dapat mengingat tempatnya. Namun, seseorang balas menatap Sky Pass dan berteriak, bukankah ini rumah lelang Arrogance Enterprise? Apa? Semua orang menoleh dan benar saja, rumah lelang di sana masih ada. Ia tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Namun, kapal raksasa ini terlihat hampir sama. Apa yang terjadi? Mengapa Arrogance Enterprise keluar dari Uncrosable Expanse? Kebingungan melanda kepadatan. Saya tidak percaya betapa miripnya mereka. Yang lain mengira mereka sedang melihat sesuatu. Ini bukan rumah lelang, ini kapal ekspedisi leluhur api. Seorang leluhur yang lebih tua menjadi pucat dan berpelukan, sialan, sialan, bahkan kapal api leluhurku melayang kembali. Kapal api leluhur, apa yang sedang terjadi? Apakah Arrogance Enterprise membuat kapal ini? Seorang pemuda menjadi penasaran. Kapal perang kuno ini berukuran sangat besar dan muncul di hadapan dunia sekali. Lagi, di masa lalu, kekuatan besar leluhur api dipuji sebagai ekspedisi terkuat dalam sejarah. Arrogance Enterprise menciptakan kapal perang yang tiada taranya, suatu prestasi yang cukup untuk mengejutkan tiga dewa. Setelah bertahun-tahun, kapal besar ini muncul lagi di silsilah abadi. Sayangnya, kru tidak dapat ditemukan. Tidak ada seorang pun yang merasa gembira saat ini meskipun melihat sesuatu yang begitu menakjubkan. Kapal ekspedisi sudah kembali. Para tetua dari perusahaan arogansi mendengar berita ini dan segera mengaktifkan cermin surgawi untuk dapat melihat lebih baik. Ya, itu kapal api leluhur. Mereka dianggap berharga setelahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok itu saat itu hanya bisa digambarkan sebagai kelompok yang tak bertanding. Salah satu dari mereka menjadi pucat. Ia cukup beruntung bisa melihat pembuatan kapal ini beserta awaknya saat itu. Awak itu benar-benar tiada taranya, satu-satunya dalam sejarah. Kerumunan bergidik mendengar kesadaran ini. Ini tidak dapat dibayangkan. Kelompok pemadam kebakaran leluhur saat itu tidak nyata. Dia memiliki 4 nenek-nenek moyang lainnya, lebih dari 10 kaisar berkekuatan penuh, dan 100 yang abadi. Itu cukup untuk menekan seluruh dunia. Seseorang yang cukup beruntung lahir di era itu melihat langsung ekspedisi tersebut. 4 nenek-nenek yang hidup menyendiri saat itu sebenarnya datang bersama leluhur api. Para master top ini menerima panggilan tersebut dan bersiap memasuki hamparan tak dapat diseberangi. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka terlihat di sini. Penonton semakin ketakutan setelah mendengar detailnya. Banyak yang telah mendengar tentang ekspedisi besar ini sebelumnya, namun hingga saat ini belum mengetahui skala sebenarnya. Tidaklah berlebihan jika menyebut kelompok itu tidak ada duanya. Jadi di mana mereka? Pertanyaan ini muncul berikutnya. Akan ada tanda-tanda yang jelas di kapal jika mereka masih hidup. Tentu saja bukan itu masalahnya. Namun, kemungkinan mengerikan lainnya terlalu sulit untuk diterima. Jika semuanya sudah mati, maka saya hanya tidak tahu. Kerumunan ingin tahu apa yang terjadi dengan kapal besar ini. Mereka kesulitan bernapas karena suasana yang tidak menyenangkan. Meski begitu, tidak ada yang berani memasuki kapal itu. Mereka yang telah mencobanya dengan yang sebelumnya telah bertemu dengan pembuatnya kecuali kaisar tertinggi yang mencalonkan diri untuk hidupnya. Entitas yang tidak dikenal di atas sana sangatlah kuat.
Naik ke sana mungkin berakhir dengan kematian. Itu sebabnya mereka menentang kaisar dan memilih untuk bertahan hidup. Ini benar-benar tidak terlihat bagus. Banteng itu mondar-mandir setelah melihat kapal ekspedisi, sepertinya lebih buruk dari yang diperkirakan. Ada apa di sana? Itu selalu mengerikan, kamu hanya tidak menyadarinya sebelumnya. Sebuah suara samar menjawab banteng itu. Ia menoleh ke belakang dan melihat Li Qiye berdiri di sana, entah kapan. Ia menghela nafas lega dan berkata, "Tuan, lihat dan lihat apa itu." Mata Li Qiye diperkuat saat dia menatap kapal ekspedisi yang mampu menembusnya. Yang paling ganas ada di sini. Seorang penonton dan melihatnya berkata pelan. Beberapa waktu lalu, banyak yang kesal karena berbagai alasan. Namun, sekarang melihatnya membuat mereka merasa lebih baik. Lagi pula, mendapat hadiah besar berfungsi sebagai obat yang menenangkan. Ayo kita lihat. Li Qiye terkekeh setelah pengamatan pertama. Haha, saya akan pergi kemanapun Anda pergi, Pak. Anda bahkan dapat melihat langit runtuh, ini bukan masalah besar. Banteng itu tertawa. Bolehkah aku ikut denganmu, Dao Kakak? Saya menawarkan layanan saya kepada Anda. Kaisar Holy Frost muncul dan menangkupkannya. Beruntung sekali. Beberapa orang masih merasa iri meski dalam situasi yang suram. Holy Frost adalah sosok perkasa, berbakat, dan salah satu wanita tercantik di silsilah abadi. Begitu banyak pria yang naksir dia saat ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya sampai Li Qiye. Haha, gadis kecil, kamu sangat pintar. Banteng itu memandangnya dan tertawa. Tidak apa-apa. Li Qiye tidak menolak dan mulai menuju kapal ekspedisi. Dia mengikuti tepat di belakangnya, melayang seperti peri. Sikapnya yang dingin membuat semua pria menjadi gila. Haha, aku ikut juga. Banteng itu menyuruh Liu Yanbai untuk kembali ke belakang sebelum mengejar doa lainnya. Ketiganya menghilang di dalam kapal sementara penonton terus menonton. Kapal ekspedisi masih diam seperti biasanya. Hal ini berlangsung cukup lama, seperti tenggelamnya lautan ke dasar lautan. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa orang bertanya-tanya. Fierces sangat kuat namun tetap menghilang seperti yang lainnya. Ayo kita lihat. Seorang pemuda dengan keilahian dan lingkaran cahaya muncul dan terbang menuju kapal. Sen Guzan. Dia pergi. Seseorang mengenalinya dan berteriak. Kami juga akan pergi. Beberapa lelaki tua tergeletak hitam dari atas ke bawah juga muncul di dek kapal. Leluhur dari perusahaan arogansi. Beberapa masih mengenalinya. Sudah waktunya untuk pergi. Nenek-nenek lain tidak sabar setelah melihat begitu banyak di atas sana menunggu, terutama yang berada di tingkat abadi. Jangan lewatkan ini. Orang-orang lebih berani dan mengikuti. Namun, ketika kaki mereka bersentuhan dengan kapal, mereka tidak lagi berada di atasnya. Pemandangan di depan mereka berubah. Mereka melihat dataran luas dengan pegunungan yang bergulung-gulung di kejauhan. Sky Pass tidak ditemukan. Di mana kita? Beberapa menjadi mengejutkan. Kapal itu adalah dunia yang mandiri. Seorang leluhur memperhatikan. Haha, benar, Arrogance Enterprise tidak hanya membuat kapal. Mereka bahkan membangun landasan untuk dunia kecil. Mereka juga menciptakan seluruh sistem angkasa di sini untuk para kru. Sebuah suara terungkap. Pembicaranya adalah seorang pedagang, Liu Sanqiang. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Seseorang bertanya karena dia terlihat lemah dan tidak berarti. Haha, saya, Liu Sanqiang, ahli dalam 3 hal, makan, melakukan tugas dengan sempurna, dan dapat dipercaya. Tuan-tuan, apakah Anda ingin membeli tiket embarkasi? Ini adalah kesempatan langka, jangan dilewatkan. Memulai lulus. Pertama kali saya mendengar hal ini. Apa itu? Banyak leluhur yang tertarik. Kedengarannya tetap seperti itu hehe, tapi terus terang itu digunakan untuk lari. Misal mau turun dari kapal ini, kita bisa mengatur waktunya, atau tidak masalah. Pada dasarnya, ketika kamu ingin pergi, aku akan berada di sana untuk membawamu pergi. Tentu saja, harganya bisa dinegosiasikan, tergantung tingkat bahayanya. Embark Pass, ya, orang-orang menyukai nama ini karena terdengar lebih baik daripada Escape Pass. Tentu saja, beberapa orang tidak mempercayainya karena penampilannya, mengira dia adalah seorang penipu. Jadi, tidak ada satu orang pun yang membeli izin darinya. Embark Pass, hanya satu yang dijual hari ini jadi cepat, tidak ada kesempatan kedua. Jangan lewatkan kesempatan ini dan penuhi penyesalan di Sungai Kuning.
San Qiang berteriak sekeras mungkin. Lihat, ada di sana yang paling sengit. Ada hal lain yang menarik perhatian semua orang. Ternyata kelompok Li Qiye tidak sampai jauh. Mereka tampak berjalan-jalan, bukan mengintai kapal ekspedisi ini. Hei, bocah nakal, kemarilah sekarang. Banteng itu mendengar San Qiang dan memberi isyarat agar dia datang. Ekspresi San Qiang menjadi masam setelah melihat kelompok ini. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Apa yang terjadi? Tuan-tuan, San Qiang memiliki senyuman yang lebih jelek daripada saat dia menangis. Tentu saja, hanya Banteng yang mau repot-repot menggodanya. Li Qiye fokus untuk merasakan kapalnya. San Qiang benar. Kapal ekspedisi ini bertindak sebagai dunia mandiri dengan sistem angkasanya sendiri. Jadi, leluhur api tidak hanya menaiki kapal hamparan tak dapat diseberangi. Mereka menguasai seluruh dunia untuk sampai ke sana. Berat, bukankah kamu menjual tiket masuk? Berapa? Banteng itu tersenyum licik. Tuan, saya hanya punya satu, hanya satu. Itu tidak tepat untuk kelompokmu. San Qiang masih memiliki ekspresi menyakitkan yang sama. Li Qiye mengambil tiket masuknya terakhir kali dan tidak membayarnya satu koin pun. Apa? Menurutmu kami tidak mampu membelinya? Banteng itu menyorotinya. Tentu saja tidak. Kelompok Anda sekaya mungkin, membayar 1 miliar bukanlah masalah, jumlah yang sama sekali tidak berarti. Saya tidak akan pernah berani memikirkan hal seperti itu. San Qiang segera tersanjung sebelum memeluk dirinya sendiri, tapi masih belum membayar tiketnya terakhir kali. Apa katamu? Banteng itu berkata dengan agresif seolah ingin membuat daging cincang dari San Qiang. Saya tidak mengatakan apapun. Dia menjawab dengan tergesa-gesa. Oke, berhentilah menindasnya. Li Qiye terkekeh dan ikut setuju, kamu sudah mendapat cukup dariku, puaslah dan berhentilah menjual tiket. Anda benar, Tuan, kesalahan saya. San Qiang tampak lebih menghormati Li Qiye dibandingkan Banteng. Berat, apakah kamu memperlakukannya berbeda karena dia mendapat uang? Anda meremehkan saya. Banteng menjadi tidak senang. Tentu saja tidak, rasa hormatku padamu tiada habisnya seperti arus sungai besar. Kamu adalah Raja Gunung Suci, penguasa segala zaman, tidak ada yang bisa menandingimu. San Qiang segera mulai bekerja. Banteng itu tampak puas dan mengangguk berulang kali. Pada akhirnya tertulis, namun, saya membeli tiket Anda ini. Tuan, Anda tidak memerlukan tiket ini sama sekali. Hanya satu hentakan saja sudah cukup untuk bergerak kemana saja, tidak ada yang bisa menahanmu. San Qiang memohon maaf. Tidak, ini bukan untukku. Ini untuk muridku. Banteng itu menunjuk pada gadis yang duduk di punggung. Yah. San Qiang menatap Liu Yanbai dan ragu-ragu. Tuan, apakah Anda tidak berada di sini? Wanita itu akan baik-baik saja di bawah perlindungan Anda dan tidak memerlukan tiket. Dia tersenyum kecut. Haha, kamu tidak menentukan batasan waktu di tiketnya. Dia bisa menggunakannya dalam 3 juta tahun ke depan jika dia mau. Banteng itu tertawa. Tuan, saya khawatir saya hanya akan menjadi debu setelah 3 juta tahun. San Qiang tidak mengharapkan ini. Tidak apa-apa, klanmu akan tetap ada untuk melaksanakannya, memperkirakan harganya sekarang. Kata Banteng itu. Jangan meremehkan Banteng. Itu mungkin lebih kaya daripada sistem Dao manapun. San Qiang tidak berani menyebutkan harganya. Buatlah gratis. Li Qiye menimpali lagi. Bebas-bebas. San Qiang mulai tergagap saat menjawab, Tuan, itu lucu. Saya tidak bercanda, ini gratis. Li Qiye menegaskan. Pak, ingat, saya punya anggota keluarga yang harus diurus. Kami hampir tidak dapat bertahan dengan penghasilan saya yang sedikit, memberikannya secara gratis akan membuat kami kelaparan. San Qiang memasang ekspresi. Tidak apa-apa, kalau begitu kelaparan. Li Qiye berkata, bisnis selalu tentang menghasilkan keuntungan tetapi ada ketika moralitas berperan. Para pemahat batu memberikan kontribusi besar pada silsilah abadi, dan Baopu, khususnya, adalah garda depan pertama yang menghilangkan kabut dan kabut. Ini adalah pahala yang tidak boleh dilupakan, jadi lihat lagi gadis ini, apakah tiketnya gratis atau tidak. Lakukan hal yang benar agar tidak merusak reputasi toko Anda. Suaranya tenang, tapi ini jelas sebuah kritik. San Qiang berdiri dalam keadaan seperti itu, tidak mampu menjawab. Berat, apakah kamu mendengarkan? Banteng itu menjadi serius, tidak lagi main-main. San Qiang kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam.
Dia membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan. Saya sudah hafal kata-kata ini dan kami tidak akan melupakan moralitas bahkan saat berbisnis. Mohon maaf atas kedangkalan saya." Oleh karena itu, dia mengeluarkan lencana lama dan menyerahkannya kepada Liu Yanbai dengan kedua tangannya. "Lencana ini adalah tanda ketulusan saya dan dapat dianggap sebagai izin masuk. Anda dapat menggunakannya kapanpun Anda mau." Ekspresi seriusnya menunjukkan betapa berharganya lencana ini. Liu Yanbai tidak berani. Dia melirik ke arah Li Qiye dan kemudian gurunya, menunggu arahan mereka. "Ambil." Li Qiye mengangguk. Lebih tepatnya seperti itu, bocah. Setidaknya Anda masih memiliki sedikit hati nurani dan tahu di mana harus berhenti. Banteng setuju. Yanbai akhirnya menerima lencana dari San Qiang. "Ayo pergi." Li Qiye menggunakan lengan bajunya dan berhenti menyerang San Qiang. "Tuan, ingat, saya akan selalu ada jika Anda membutuhkan pesuruh atau ada urusan yang harus dilakukan." San Qiang tersenyum dan lari dengan tergesa-gesa. "Haha, bocah nakal itu belajar dengan cepat." Banteng itu mengguncangkan. "Mulailah, satu saja. Jangan lewatkan kesempatan ini." San Qiang mulai berilan ke pakar lainnya. Bersambung.